belum pernah ngalamin birokrasi, pertama kali nyemplung kan ngelihat chaosnya kan, begitu absurd, banyak yang nggak jelas gitu. Cerita-cerita aneh di tangga darurat itu tuh banyak tuh, PNS-PNS yang siang-siang ngopi-ngopi, ngerokok-ngerokok, main catur gitu ya. Kayak gitu-gitu tuh banyak lah cerita-cerita di birokrasi kayak gitu. Nah itu yang kemudian mendorong saya untuk menulis tentang kekeosan hidup kontemporer gitu. Yang kelihatannya serba praktis, serba mengejar uang gitu ya. Tapi sebetulnya buat apa maknanya gitu, nggak clear. Nah itulah yang kemudian saya jadi motivasi dasar untuk nulis Kiat Sukses Sanjur Lebur itu. Oke, ya. Ya saya lahir di Semarang dan sampai SMA memang sekolah di Semarang ya. Jadi mulai masuk Jakarta itu ketika kuliah tahun 2001 berangkat ke Jakarta itu. Dan kok 2001 toh? 2005. Ya itu ceritanya sebetulnya malah sejak SMA-nya kenal filsafat itu. Karena kebetulan saya itu kan dulu sekolah itu ada bukan dosen, guru yang suka ngajarin filsafat gitu. Jadi kebetulan wakil kepala sekolah itu lulusan STF Dirgantara, Sekolah Tinggi Filsafat Dirgantara, dan orangnya itu sangat ketat gitu. Di sekolah nggak boleh ngerokok gitu. Setelah jam sekolah itu nggak boleh ngerokok, nggak boleh rambut gondrong gitu. Padahal dulu tuh boleh, dulu zaman sebelum angkatan saya. Nah maka ketika tahun 2002 gitu tuh saya jadi penasaran kan, dan karena ada mading, nah saya mencoba nulis protes itu di mading gitu. Nah dia menjawab itu, wakil kepala sekolah ini menjawab dengan satu tulisan yang ada kutipan Sartre-nya dan Marx itu. Saya bingung kan. Terus saya kemudian cari-cari di perpus, baca-baca. Nah dari situlah kenal filsafat, membaca filsafat, dan kayaknya seru ya buat bisa untuk ngelawan sekolah nih gitu. Saya pakai untuk nulis itu, tulisan di mading itu. Nah dari situ baru saya tahu bahwa ternyata guru-guru di sekolah saya itu sebagian lulusan Sekolah Tinggi Filsafat Dirgantara gitu. Dulu pilihan saya itu kalau nggak UGM ya Sekolah Tinggi Filsafat Dirgantara gitu. Nah akhirnya kepikiran ya udahlah Jakarta gitu. Nah, maka berangkatlah tahun 2005 itu sekolah filsafat di Jakarta itu. Dan waktu itu saya awam sendiri ya. Jadi di sana kan banyak kan calon romo ya. Jadi yang sifatnya bukan calon romo itu cuman paling di bawah 5 lah satu angkatan ya. Jadi memang sedikit gitu. Itu sih sejarah awalnya. Waktu itu suasananya ketika saya masuk Jakarta 2005 itu saya benar-benar nggak punya teman ya, karena memang nggak ada teman sekolah saya yang kemudian ngambil kuliah di situ gitu. Jadi sepi sekali, dan berteman dengan siapa, masa dengan calon romo, dengan suster kan aneh juga ya. Maksudnya nggak ada teman dalam artian tongkrongan gitu ya. Nah maka akhirnya saya ikut kelompok diskusi gitu. Kebetulan waktu itu ada komunitas Hegel, itu membaca Hegel paragraf demi paragraf gitu. Jadi kayak close reading gitu. Itu dengan Fitzgerald Kennedy Sitorus gitu-gitu lah. Angkatan-angkatan senior saya itu. Ya, nah dari situlah kemudian saya bikin komunitas sendiri, komunitas Marx. Ya, diskusi bareng dengan Anomastika, Berto Tukan itu mengkaji mendaras Das Kapital itu. Sama bab per bab gitu. Nah dari situ kenal teman-teman pergerakan, mulai berdatangan dari beberapa aktivis buruh gitu, ikut diskusi. Dari Jogja datang Muhammad Al-Fayad ikut diskusi juga, Hizki Ayosi Polimpung juga ikut berdebat ya itu. Nah jadi seru gitu. Nah dari situlah kemudian mulai terpantik dari iklim diskusi itu keinginan untuk nulis buku yang diterbitkan sendiri, duitnya patungan, dan akhirnya dibedah di Jogja tahun 2009 ya. 2009. Buku pertama saya itu terbit 2009, terus dibedah di Jogja, di UGM gitu. Ya itulah cerita awalnya seperti itu sih. Buku pertama saya itu Imanensi Transendensi itu diterbitkan tahun 2009. Temanya sebetulnya tuh mau mengkritik perkembangan filsafat kontemporer gitu ya, yang banyak terpengaruh Posmo, Derrida terutama ya. Nah saya coba melihat ada nggak sih perspektif lain gitu di luar dekonstruksi gitu, yang bisa menggambarkan keruwetan zaman sekarang gitu. Nah terus saya waktu itu pakai perspektif Deleuze ya, Gilles Deleuze itu di pendekatan filsafat Perancis kontemporer yang kemudian membaca ulang sejarah perkembangannya, terus kemudian lebih ke arah situ sih, lebih ke arah metafisika ya, kajian-kajian tentang hakikat dunia dan seterusnya gitu. Nah itu yang kemudian diterbitkan oleh komunitas Aksi Sepihak ya. Itu komunitas saya dengan 2 orang lain. Dan menerbitkan itu buku pertama yang diterbitkan oleh komunitas itu dan terakhir ya. Karena setelah itu saya coba pasarkan sendiri, masukin ke Togamas, di Jogja juga ada, ke shopping segala macam gitu, tapi karena pengurusannya ruwet akhirnya ditinggal lah itu buku, jadi nggak keurus itu buku.
Ya, setelah buku pertama saya yang Imanensi Transendensi 2009, itu kan saya menulis skripsi tentang Marxisme. Nah, itu yang kemudian saya terbitkan bukan, saya nggak pakai penerbit yang tadi awal itu, tapi saya kirimkan ke Resis, Jogja. Nah, diterbitkan. Nah, itu pertama kali buku saya diterbitkan secara benar gitu ya, oleh penerbit gitu ya. Nah, terus kemudian kayaknya seru juga ya, terbitin buku, diskusi gitu kan, seru. Nah, setelah itu buku selanjutnya itu juga mengangkat soal Marxisme di tahun 2011 ya. Nah, baru setelah itu juga sama penerbitnya di Resis, jadi tema-tema tentang Marxisme memang lagi waktu itu banyak saya geluti ya. Kebetulan juga saya aktif di Indo Progress waktu itu, jurnal Indo Progress gitu. Banyak menulis atau mengedit tulisan di sana. Dan ketika S2 itu saya ngambil tesis tentang filsafat ekonomi tentang asal-usul kekayaan gitu. Intinya itu menjelaskan nilai ekonomi itu munculnya dari mana? Apakah dari kerja atau karena orang kepengen aja apa gimana gitu. Nah, dari situlah riset itu kemudian menjadi buku asal-usul kekayaan yang diterbitkan Resis itu. Nah, itu buku tahun 2013 ya. Nah, sempat dibedah di Jogja beberapa kali, tapi setelah itu tema-tema politik mulai agak jarang saya setelah itu. Gitu. Ya, secara estetika itu awalnya saya dihubungi oleh Mbak Tita Ruby dari ICAT. Waktu itu, ICAN ya waktu itu ya, ICAN. Yang waktu itu memang berencana untuk membiayai riset mengenai penulisan estetika gitu ya. Nah, kemudian saya dibantu oleh Mbak Tita Ruby dalam hal risetnya itu, penulisan naskah-naskahnya itu. Cuman waktu itu ada kendala, nggak bisa terbit untuk waktu yang lama. Jadi naskah itu sebetulnya tuh sudah selesai di tahun 2000, kalau nggak salah itu 2013 atau 14 itu, 14 lah. 2014-an, 2015 awal itu sudah selesai, cuma ada kendala pada penerbitannya. Maka akhirnya berlarut-larut lama naskahnya terbengkalai, nah baru diterbitkan di tahun 2016. Proses penulisannya sendiri hitungannya agak lumayan lama sih ya. Artinya dia dikerjakan dalam 1 tahun, tapi saya jeda gitu. Jadi 3 bulan menggarap bagian yang klasik gitu ya. Terus rehat sebulan main game apa ngapain gitu. Terus lanjut lagi nulis yang abad pertengahan gitu. Jadi kayak gitu, tapi dalam waktu setahun itu jadi. Saya mulai nulisnya tuh 2013, kelar 2014-an lah, atau 2015 gitu, lupa. Kayak gitu. Jadi pertemuan saya pertama kali dengan sastra itu sebenarnya waktu sekolah ya, karena waktu sekolah itu bapak saya kan pelukis di Semarang. Jadi banyak teman-teman dari sastrawan Taman Budaya Raden Saleh itu malam mampir ke tempat saya ngobrol-ngobrol gitu. Nah, saya nggak ikut ngobrol, tapi saya kan denger ya, mencuri dengar percakapan dengan misalnya penyair dari Tegal, Eko Tunas yang menetap di Semarang, Timur Sinar Suprabana, Benos yang Pamungkas itu. Dan dari situlah saya mulai mendapat semacam ide-ide awal tentang ini sastra gitu. Jadi kurang lebih kayak gini. Terus waktu saya masuk SMP, ulang tahun tuh dikasih sama Timur itu bukunya Ayu Tami, Saman ya. Waktu itu. Nah, jadi mulai dari situ mulai berkenalan. Dan saya waktu SMA itu suka sekali membaca tulisan-tulisannya Bu Nur Muhammad. Catatan pinggir itu saya clipping. Terus kemudian saya mencoba menulis seperti dia gitu ya. Menulis esai, mading-mading saya tadi itu dengan gaya yang sastrawi kayak modelnya catatan pinggir gitu. Itu era-era SMA itu. Nah, dari situlah kemudian ketika saya belajar filsafat, karena yang unsur sastranya ini agak ketinggalan nih, agak nggak tergarap gitu ya. Karena lebih banyak ke konsep-konsep pemikiran gitu. Nah, tapi saya masih membaca, saya masih menikmati gitu, tapi nggak memproduksi ya, nggak menulis gitu ya. Ada sesekali saya menulis satu puisi, kebetulan waktu itu di STF Dirgantara ada Dies Natalis, dan saya kebetulan puisi itu menang ya, salah satu pemenang di tingkat kampus gitu ya. Sempat tuh waktu S1 kayak gitu. Terus setelah itu ketika tahun 2013 sebenarnya tonggak awalnya itu ketika saya ikut diajak Iberto kan memang sastrawan ya, sudah sastrawan sejak zaman itu, diajak Iberto untuk mengirimkan makalah ke sayembara kritik sastra di KJ. Nah yaudah, habis itu saya bikin makalah kayak makalah kuliah gitu tuh, saya kirim lah, kebetulan kok menang gitu. Nah dari situ kemudian saya cenderung lebih dekat lagi dengan sastra ya, banyak diskusi dalam kegiatan sastra dan seterusnya gitu. Dan baru di tahun 2015 itu saya bikin satu draft novel yang saya niatkan untuk diterbitkan. Waktu itu saya kirim ke Mas Yusi dari Banana, tapi nggak diterima gitu. Dia melihat wah jelek sekali nih, ini harus dirombak total nih, tulis ulang. Nah terus saya pikir-pikir menulis ulang kayak susah ya,
mending nulis baru gitu ya. Nah terus akhirnya di tahun 2016 kebetulan saya lagi kerja pertama kali itu di birokrasi di Kemendikbud kan, belum pernah ngalamin birokrasi, pertama kali nyemplung kan ngelihat chaosnya kan, begitu absurd, banyak yang nggak jelas gitu. Cerita-cerita aneh di tangga darurat itu tuh banyak tuh, PNS-PNS yang siang-siang ngopi-ngopi, ngerokok-ngerokok, main catur gitu ya. Kayak gitu-gitu tuh banyak lah cerita-cerita di birokrasi kayak gitu. Nah itu yang kemudian mendorong saya untuk menulis tentang kekeosan hidup kontemporer gitu. Yang kelihatannya serba praktis, serba mengejar uang gitu ya. Tapi sebetulnya buat apa maknanya gitu, nggak clear. Nah itulah yang kemudian saya jadi motivasi dasar untuk nulis Kiat Sukses Banjur Lebur itu. Dengan mengikuti model-model buku-buku kiat sukses itu. Pilihan soal bentuk ya, pilihan soal kenapa bentuk dari novel Kiat Sukses itu seruat itu ya, chaos kayak gitu. Karena waktu itu saya idenya ini sih, bagaimana menghadirkan kekeosan zaman sekarang gitu ya. Dan sastra kayaknya tuh masih agak terlalu rapi gitu, seringkali ya. Jadi temanya bisa tentang kekacauan, tapi cara nulisnya tuh rapi gitu. Nah, saya tuh penasaran bisa nggak sih kekeosan ini dihadirkan langsung di hadapan pembaca gitu, dalam bentuk kayak semacam kiat-kiat, hal-hal yang menjerumuskan sebetulnya ya, yang nggak membawa pada satu hal kesuksesan sebetulnya. Dan satu isu yang juga saya angkat di situ kan soal sukses itu loh, karena pada masa itu tuh memang lagi rame-ramenya motivator gitu-gitu kan. Orang tuh pengen segera kaya dengan cara apa saja gitu. Nah itu yang kemudian saya persoalkan di buku itu, tentang kayak bagaimana toko buku besar seperti misalnya Gramedia itu begitu kita masuk itu langsung penuh dengan buku-buku kiat sukses gitu. Ada CPNS, ada macam-macam lah itu, sampai yang berkaitan dengan kiat-kiat sukses dalam hal enteng jodoh dan seterusnya itu kan banyak tuh buku-buku kayak gitu ya. Dan itu yang kemudian jadi pertanyaan buat saya sih, mengapa sastra Indonesia diam saja soal kayak gini-gini gitu. Harusnya kan dia juga merespon gitu ya. Nah itu ide awalnya gitu. Ya, tema kehancuran itu kayak jadi benang merah di banyak karya sastra saya, karena memang saya ngelihat tren ini ya, sebenarnya itu respon terhadap tren dunia seni secara umum gitu. Ketika wahana itu perlahan-lahan hilang gitu ya. Kekasan dulu kan, kalau zaman dulu banget tuh kan orang bicara tentang kekasan wahana. Kekasan wahana seni sastra adalah kata gitu misalnya, bahasa gitu. Kekasan wahana seni rupa, seni lukis misalnya adalah bidang gambar 2 dimensi yang disebut kanvas. Teater dan tari misalnya tubuh gitu ya. Nah, tapi belakangan kan nggak gitu ya. Belakangannya semuanya semakin hilang, terlepas dari wahananya gitu. Seni rupa nggak lagi berkutat dengan kanvas, nggak lagi berkutat bahkan dengan benda ya, kadang-kadang kan konsep gitu. Teater juga udah merambah ke ranah post dramatik, di mana nggak ada lagi perbedaan antara yang menonton dan ditonton gitu. Praktik-praktik estetika partisipatoris juga meleburkan kesenimanan itu ya, melebur bersama massa gitu. Nah, sastra pun juga sama, ada kecenderungan autofiction ya di dunia itu yang mengaburkan fiksi malahan. Jadi dalam menulis fiksi yang disebut sebagai autofiction itu sebisa mungkin unsur fiksional itu dihapus. Jadi orang sifatnya konvensional aja, ngaku. Si sastrawannya ngaku dia ngapain dan seterusnya. Jadi kehidupan yang tidak terfilter itu yang dihadirkan. Dan ini sejaman dengan satu tren dengan zaman kita, yaitu di mana segalanya serba imersif kan. Dalam bentuk konten visual, audiovisual gitu ya, yang sifatnya langsung bisa dicerna tanpa orang harus bersusah payah menggeluti mediumnya gitu. Nah itu yang saya gambarkan, maksudnya saya melihat bahwa itu problem sih, karena untuk apa ada seni ketika perasaan itu bisa dihadirkan langsung gitu. Itu pertanyaan utama saya tuh di buku Sebelum Hancur Lebur, Kesusastraan Kehancuran tuh itu. Cara untuk menghantarkan perasaan sekarang banyak ya. Nah misalnya lewat teknologi seperti AI, lewat ya tadi pameran imersif dan seterusnya, atau konten-konten yang beredar di sosial media gitu. Itu kan sesuatu yang bisa menghadirkan secara langsung tanpa kita harus bergulat dengan medium yang repot ditafsirkan itu. Jadi orang nggak harus baca teksnya Pramudia misalnya 500 halaman, langsung bisa merasakan gitu ya, dalam bentuk konten singkat misalnya seperti itu. Nah itu kan tren kita hari ini. Kita langsung ke isinya, nggak repot dengan bentuknya gitu. Nah itu yang saya pikir menandai semacam
tanda-tanda kiamat sastra gitu ya. Karena sastra itu sangat menekankan medium gitu. Dan di antara semua cabang seni yang lain, sastra itu mediumnya yang paling lemot. Gitu. Bandwidth-nya tuh paling kecil gitu ya. Karena kalau seni rupa kan langsung bisa kita lihat, langsung kita rasakan. Seni pertunjukan kita tonton 1,5 jam rampung ya, langsung kita rasakan. Kalau sastra kan novel kita baca 500 halaman kan lama kelarnya ya. Jadi apa ibaratnya kayak telat gitu ya, agak lemot seperti itu. Itu sih yang jadi tantangan tersendiri buat sastra itu. Ya kalau ada di buku-buku saya itu memang dua-duanya sekaligus ya, dalam pengertian bahwa di satu sisi sastra itu sesuatu yang harus diselamatkan, dalam pengertian dia ini hampir punah gitu. Karena di zaman yang serba cepat, medium yang terlalu lemot tuh lama-lama ditinggalkan gitu. Bahkan di anak-anak sekarang kan yang disebut puisi itu adalah quote di Instagram gitu ya. Sependek itu, jadi 2 baris sudah beres, itu puisi gitu. Jadi pemendekan dari segi medium itu sendiri yang pelan-pelan membuat sastra mungkin bisa hilang gitu. Jadi di satu sisi saya ingin kayak semacam menyelamatkan itu. Nah di sisi lain, dalam usaha untuk menyelamatkan itu saya juga mengamati aneka bentuk kelucuan-kelucuan dalam sastra gitu ya. Jadi semacam imajinasi terutama di kalangan sastrawan yang nggak ngeh bahwa mediumnya ini bentar lagi akan hilang gitu. Kayak nggak ngeh di depan ini ada bahaya gitu. Dan masih berimajinasi bahwa sastra Indonesia itu seperti tahun 70-an, 80-an masih dikdaya gitu ya. Ketika Rendra tampil 5.000 orang di depannya ikut tersihir gitu ya. Padahal kan sudah enggak ya, sastra sekarang sudah sangat-sangat segmen kecil dari industri konten gitu. Nah ini yang harusnya kita sikapi bersama sih. Tapi ya itu dengan melihat juga, merekam juga sisi-sisi lucu dari sastra itu. Kalau buku terdepan terluar tertinggal itu memang eksperimen dalam memainkan pokok dan tokoh ya. Jadi antara karya-karyanya dengan si pribadinya gitu. Karena kan sebetulnya sastra Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh si kepribadian si sastrawannya kan. Dan yang mau dipotret juga di sana adalah bagaimana kesenjangan yang terjadi dalam sastra gitu ya. Jadi artinya memotret 100 tahun perjalanan puisi yang nggak mainstream gitu ya. Yang kalau kita baca betul di puisi-puisinya sebetulnya sangat-sangat mainstream gitu ya. Hanya saja penyairnya tidak terkenal gitu. Jadi semacam itu. Jadi menghadirkan satu semacam potret tentang sastra Indonesia yang sebetulnya itu sekalipun terluar tertinggal, artinya nggak masuk ke dalam kanon gitu ya, nggak masuk dalam mainstream utama, tetapi gayanya itu ikut sangat dipengaruhi oleh kanon itu gitu, sangat dipengaruhi oleh mainstream itu, sehingga dan kegetiran-kegetiran itu yang kemudian dihadirkan gitu ya. Bagaimana menjadi semacam pemain cadangan dalam bangku sastra Indonesia gitu ya, yang nggak pernah misalnya tampil di pusat-pusat kesastraan gitu-gitu. Nah itu sih lebih mengangkat aspek itunya. Jadi aspek bagaimana rasanya menjadi sastrawan. Nah itu satu tema yang saya suka geluti gitu, seperti itu. Ya kalau sebenarnya kan perkembangan teknologi ini akan mempengaruhi semua cabang seni ya, termasuk sastra kan. Seperti perkembangan AI gitu kan membuat orang untuk menulis puisi atau menulis karya sastra itu sekarang bisa digantikan gitu ya. Perlahan-lahan mulai bisa digantikan. Walaupun sekarang memang belum bagus ya secara teknologi, tapi tinggal tunggu waktu aja, dalam waktu dekat tuh dia akan bisa menulis dengan bagus gitu. Nah, dan ide tentang bagaimana kemudian sastra mesti deal atau berhadapan dengan AI, itulah yang kemudian melandasi buku saya Penyair Sebagai Mesin ya. Jadi untuk waktu yang sangat lama di sastra kita kan ada pengaruh kuat dari semacam kayak Sujoyono gitu ya, Jiwo Ketok gitu. Bahwa puisi adalah ungkapan jiwa penyairnya, atau semacam bahwa nggak mungkin kita menulis puisi tanpa baper gitu. Pasti baper karena unsur perasaan itulah yang kita tawarkan di dalam puisi kita gitu. Nah tapi jangan-jangan dengan kemunculan teknologi seperti AI ini kita bisa mencoba mengeksplor kemungkinan kreatif yang berbeda gitu. Di mana proses kreatif itu bisa dilakukan bersama dengan sesuatu yang sama sekali tidak kreatif, yaitu mesin gitu. Jadi kita campur cara kita menulis dengan AI gitu. Jadi melatih AI untuk menulis puisi, lalu kita koreksi, lalu kita edit. Nah itu adalah satu proses yang dimungkinkan oleh teknologi masa kini gitu. Dan harusnya puisi Indonesia juga semakin berani bereksperimen seperti itu ya, bermain melanggar batasnya sendiri gitu. Karena batas itu kan nggak ada ya. Kita sendiri yang mempercayai bahwa ada batas yang disebut sebagai sastra, ada yang bukan sastra. Padahal kan itu kan selalu bisa dinego gitu.
hubungan, kalau buat saya itu hubungan antara sastra dan filsafat ini nggak sepenuhnya rukun ya. Artinya dalam pengertian kalau dia dilebur jadi satu, wah itu chaos itu. Itu sastranya akan jadi sangat-sangat filosofis dan jadinya risalah filsafat gitu. Penuh dengan teori-teori, isme-isme. Jadi harus, menurut saya itu ada kayak pagar apinya gitu ya, yang harus dijaga. Boleh filsafat mempengaruhi sastra, tapi jangan langsung nyemplung gitu. Karena kalau nyemplung nanti akan mengatur keseluruhan teks sastra kita menjadi teks filsafat gitu. Maka kayak dalam novel, dalam puisi itu inspirasi dari filsafat harus disaring dalam bahasa gitu. Harus disaring dalam cerita, dalam tokoh, dalam wahana sastra gitu. Nah kalau nggak gitu, soalnya problemnya tadi itu. Sama hal sebaliknya juga ada risiko gitu. Sastra kalau dilebur ke filsafat juga berisiko, karena filsafatnya jadi senengi dewi, semau sendiri, jadi nggak pernah bisa dipertanggungjawabkan secara logika dan seterusnya. Jadi lebih kayak eksperimentasi dalam hal bentuk, walaupun yang dituntut dalam filsafat lebih bukan soal bentuknya kan, lebih ke soal argumentasi kan. Nah jadi menurut saya itu dua hal yang baik kalau bisa disandingkan, tetapi jangan dicampur gitu ya. Tantangannya di situ sih. Banyak juga kalau teman-teman sastrawan belajar filsafat, terus ada semacam godaan untuk buru-buru memasukkan filsafat ke dalam sastra. Nah itu juga bahaya nih, saya pikir, karena itu tadi membuat sastranya tuh jadi penuh dengan brand-brand filsafat gitu ya. Pakai istilahnya name dropping, nyemplung-nyemplungin nama-nama filsuf gitu-gitu, atau buku-buku gitu. Nah itu yang rasanya harus dihindari sih artinya. Iya, salah satu bentuk filsafat yang pertama kali saya pelajari itu justru filsafat timur, bukan barat ya. Saya itu karena di Semarang itu kan ya tadi ya, lingkungan bapak saya itu ada seniman-seniman datang, dan kalau di Semarang tuh seniman sama pegiat kebatinan tuh tipis bedanya gitu. Jadi ya diskusinya kadang-kadang itu yang ngomong tentang Sangkan Paraning Dumadi gitu-gitu. Jadi materi-materi yang dibaca tuh bisa sangat cair gitu ya. Nah itu yang kemudian ikut mempengaruhi saya. Jadi ketika saya memilih untuk belajar filsafat, maksud saya ada belajar tentang Sangkan Paraning, ilmu Sangkan Paran tuh. Sebenarnya hakikat dari semua ini itu apa gitu. Nah terus saya dapat beberapa kayak dari komunitas bapak saya itu dapat misalnya stensilan buku Sangkan Paraning Dumadi yang ditulis oleh Tanpo Aran, buku fotokopian gitu ya. Ada beberapa buku-buku kayak gitu, jadi buku-buku tentang filsafat kejawen gitu ya. Nah dan kebetulan saya juga di SMA ada guru yang mendalami itu, lalu saya suka diskusi juga. Nah tapi itu kemudian sempat tertinggal lama ketika saya belajar filsafat karena di barat ya, tradisinya barat ya. Jadi yang berkaitan dengan filsafat kejawen, ketimuran itu sempat lama saya tinggalkan. Tapi ketika saya masuk ke sastra, hal-hal seperti itu kayak muncul kembali gitu ya. Karena begitu masuk ke sastra itu masuk mengasah rasa lah. Nah dalam rasa ini hal-hal yang selama ini dipendem dalam filsafat barat itu kebuka lagi gitu. Dan itulah yang kemudian membuat buku saya, terutama yang terakhir ini ya, Sebelum Hancur Lebur, itu penuh dengan rujukan ke kejawen lah ya, tentang mistisisme kejawen, Sangkan Paran gitu-gitu. Lebih ke arah situ. Ya tren estetika sastra dan estetika semua cabang seni yang sekarang cenderung berkembang itu, kalau dilihat itu adalah mulai tadi ya, saya bilang meninggalkan wahana atau mencampur wahana. Jadi yang disebut misalnya iliteratur itu ya, sastra dalam medium video game. Bahkan dalam video game ada filmnya, ada musiknya, ada keaktoran gitu-gitu ya, pakai motion capture dan seterusnya. Yang sebenarnya dari situ kelihatan bahwa medium itu nyampur kan, dan kecenderungan ke arah pencampuran ini makin besar gitu ya. Jadi nggak pernah lagi berkutat pada medium aslinya gitu ya. Nah problemnya adalah seringkali di kampus yang kayak gini ketinggalan ya, jadi kurang terkaji gitu. Karena memang butuh kerangka teorinya belum ada. Jadi yang sudah dipasok dalam kerangka teori sastra yang sudah kita warisi dari tahun 70-an itu kan nggak bisa menghadapi yang kayak gini. Jadi harus kita bikin sendiri gitu. Nah tantangannya justru di situ sih. Artinya bagaimana kita ngeracik sendiri kerangka teori yang kita perlukan dan menganalisis itu. Karena memang nunggu dari barat ya percuma ya. Karena perkembangannya sangat cepat, dan kita juga di sini punya banyak perkembangan yang beda gitu ya. Yang misalnya memadukan unsur sastra dengan sosmed gitu ya. Kayak yang dibikin oleh Afri Salmalna misalnya, festival puisi jelek gitu, dibikin di Instagram gitu ya.
semua orang ikut komen dan seterusnya. Itu kan hal yang mungkin di barat beda ya, pendekatannya bukan seperti itu. Nah, jadi butuh satu kerangka pendekatan yang memang diracik sendiri, mesti berani ngulik sih orang-orang kampus tuh, ngulik dari segala sumber yang ada gitu. Jadi jangan nunggu teorinya jadi dulu baru diterapkan ya. Teorinya kalau nggak ada ya bikin aja. Menurut saya persoalan kehancuran dalam sastra itu terlepas dari ideologi ya. Jadi mau ideologinya kiri ataupun kanan, kita berhadapan dengan suatu zaman di mana medium itu pelan-pelan menghilang gitu. Mengalami transformasi, menghilang, sehingga praktik-praktik kesusastraan lama, entah itu sifatnya kerakyatan atau sifatnya borjuis, tetap akan tergerus gitu. Dua-duanya itu berantem sendiri, tapi kapalnya tuh udah mau tenggelam gitu. Kayak berantem di atas Titanic gitu. Jadi penggambarannya seperti itu sih. Jadi bahwa ideologi sekarang justru perlu dihadapkan lagi pada persoalan tantangan era sekarang itu. Bagaimana kemudian teknologi bisa mengubah seluruh arena permainan kita gitu. Karena sebenarnya sastra pun kan bertopang pada teknologi ya. Selama ini aja kita nggak ngeh ya bahwa sebetulnya dia ditopang oleh industri penerbitan, bagaimana kemudian buku itu dihasilkan gitu ya. Nah itu juga sebenarnya kan teknologi yang mempengaruhi ekosistem sastra gitu. Bandingkan misalnya buku-buku ekosistem sastra di tahun 60-70-an ketika penerbit itu masih sedikit dan sangat-sangat terpusat. Gitu. Nah maka muncullah para gatekeeper kan, abang-abangan sastra itu sangat-sangat dominan gitu. Tapi sekarang kan enggak. Ketika penerbit banyak sekali, bahkan medsos itu juga mengeluarkan konten sastra banyak sekali yang diikuti oleh setiap orang. Maka sebenarnya abang-abangan gatekeeper itu udah nggak lagi relevan kan, akan pudar dengan sendirinya. Maka kayak kelangenan kok kita nggak punya HB Yasin lagi ya, itu kayak salah baca gitu. Konteksnya sekarang tidak memungkinkan lahirnya abang-abangan macam HB Yasin yang terpusat nasional ya. Sekarang semua komunitas punya HB Yasinnya sendiri gitu. Jadi sifatnya abang-abangan tuh mengalami demokratisasi lah. Ya itu sebetulnya itu bagian akhir dari novel Sebelum Hancur Lebur. Memang dirilis lebih awal ya, buklet gitu ya. Nah, Sastra Indonesia di Atas Yamaha Mio judulnya. Nah itu menggambarkan perjumpaan kembali dua orang sastrawan dari generasi yang berbeda setelah belasan tahun tidak ketemu gitu. Jadi yang satu abang-abangannya yang dulu sempat ikut Temu Sastra Indonesia di Ternate, yang satunya lagi anak muda yang dulunya juga ikut di festival itu gitu. Nah, belasan tahun kemudian ketika era teknologi digital, mereka bertemu kembali dalam relasi yang berbeda. Kalau dulu ini abang-abangan sama kayak semacam junior gitu. Nah, sekarang antara pengendara Gojek dengan konsumennya gitu. Yang muda ini jadi konsumennya. Dan yang muda ini sudah meninggalkan sastra, jadi sudah beralih jadi copywriter iklan perusahaan agensi gitu ya. Sedangkan yang senior ini, abang-abangannya ini, jadi driver Gojek itu masih berdarah-darah memikirkan draft novelnya gitu ya. Nah kan gitulah, lebih cerita tentang bagaimana sastra Indonesia itu masih merasa yakin dengan masa lalunya, bahwa itu masih akan terus berlanjut. Ya memang berseiring dengan perubahan teknologi itu, bukan hanya praktik kesusastraan dalam hal kreatifnya yang berubah, tapi juga penulisan kritik ya, penulisan esai kritik, kurasi sastra itu juga ikut mengalami perubahan. Karena kan di era algoritma ini, kurator sesungguhnya kan algoritma kan, yang membuat konten ini sampai ke publik, yang ngehubungin, yang bisa matchingin antara kepentingannya atau kebiasaan menontonnya si pembaca dengan konten itu kan algoritma. Jadi perlahan-lahan juga itu digantikan oleh peran algoritma. Walaupun memang usaha untuk melakukan kritik tetap harus dilakukan ya. Walaupun memang hasilnya mungkin tidak bisa kita harapkan bersifat universal seperti halnya pada masa Orde Baru gitu. Ya kita harus terima itu sebagai konsekuensi dari era digital sekarang gitu. Maka semacam usaha untuk berbicara di satu lingkungan yang lebih terbatas gitu. Dan tidak ada jaminan bahwa itu akan bisa tersampaikan kepada publik yang lebih luas. Karena memang tadi itu ya, semuanya informasi sekarang sudah disekat oleh algoritma kan. Kita nggak bisa memastikan semuanya itu bisa keluar tembus dari kamar gema kita sendiri gitu. Bisa jadi keributan suatu hari di Facebook di antara para sastrawan itu yang seolah-olah terasa oleh para partisipannya sebagai polemik sastra nasional,
ternyata itu memang hanya beredar di kalangan mereka gitu. Geser sedikit ke komunitas lain, udah nggak kedengeran sama sekali tuh. Jadi betul-betul segitunya gitu, separasi antar kamar gema itu. Ya upaya meretas keluar dari kamar gema itu ya salah satunya adalah lewat pendidikan ya. Artinya bagaimana kemudian sastra masuk ke dalam sekolah gitu. Selama ini itu kan diajarkan bergantung pada inisiatif guru kan. Kalau kebetulan gurunya memang punya referensi sastra yang bagus, maka dia akan mengajarkannya kepada para murid. Tapi kalau orientasinya hanya mengajar tata bahasa Indonesia, ya dia akan meninggalkan sastra gitu. Jadi akan berbeda-beda sekali memang. Nah, harapannya lewat program-program kayak daftar bacaan sastra itu memang mendorong ke arah situ gitu. Walaupun memang eksekusinya hampir selalu ada kendala ya. Ketika daftar itu disusun, seringkali nggak bisa mewadahi semua gitu. Nah, maka yang ideal itu sebetulnya adalah satu daftar yang diperbarui secara periodik, katakanlah setiap semester ganti gitu. Saya dulu bahkan pernah mengusulkan kalau mau mengukur kesehatan sebuah ekosistem sastra, di luar persoalan pendidikan ya, untuk mengukur kesehatan ekosistem sastra itu mendingan kita bikin suatu kanon yang sifatnya ekosistem. Gitu. Caranya gimana? Daripada dipilih mana yang penyair paling keren tahun ini, diundi aja gitu. Semua orang kirim karya terus diundi. Nah, hasil undiannya itu yang kita sepakati akan kita baca bersama. Dengan cara undian itu kan yang katanya estetikanya paling bagus sama yang paling jelek kan sama kesempatannya gitu. Nah, itu satu cara untuk menyiasati ekosistem kita yang timpang itu. Jadi kalau mau memperkuat ekosistem ya kita lakukan sistem seperti itu, membaca bersama satu karya yang dipilih secara acak yang otomatis akan terpilih bisa jadi yang paling jelek gitu. Maka kita harus merenungi kenapa sastra kita kayak gini gitu. Sehingga kita ikut punya motivasi bersama untuk meningkatkan ekosistem ini. Ya, humaniora digital atau digital humanities itu satu rumpun kajian atau kelompok pendekatan di dalam ilmu-ilmu humaniora yang menggunakan kemampuan digital untuk membaca pola gitu ya. Dia tuh sumbernya dari kesadaran bahwa karena ingatan manusia itu fana, kita nggak bisa mengingat ribuan karya sekaligus ya. Maka kita menciptakan mesin yang bisa gitu, mengingat ribuan kata sekaligus atau jutaan kata itu. Dan dari situ mengekstrak pola gitu. Sehingga ketika kita melakukan riset humaniora digital, kita nggak baca langsung karyanya, kita baca pola yang dibaca oleh mesin gitu ya. Jadi kita nggak langsung berhubungan dengan karyanya, karena seringkali karya yang dibaca itu jumlahnya banyak sekali, ribuan sampai jutaan seperti itu ya. Dan itu yang memungkinkan sebetulnya sastra itu bisa kemudian merumuskan hipotesis yang bisa diuji gitu. Ini kan jarang ya, karena sastra kan biasanya bekerja dengan penafsiran ya. Dan penafsiran kan ya beda-beda tiap orang ya, tergantung argumentasinya dan pinter ngomong atau enggak gitu. Nah, nggak pernah ada buktinya gitu. Nah, dengan humaniora digital dimungkinkan semacam usaha membuktikan gitu. Walaupun nggak sepenuhnya bisa diterima tentu saja, karena yang namanya data itu kan hasil konstruksi juga ya. Jadi jangan dianggap seolah-olah kalau itu udah jadi data digital otomatis objektif hasil penelitian kita, yang enggak. Tergantung cara kita mengkonstruksi datanya. Nah, jadi paling enggak tapi dari situ bisa ada semacam hipotesis yang bisa diuji, yang membantu kita kemudian juga memverifikasi klaim-klaim besar di dalam sejarah sastra Indonesia, misalnya tentang periodisasi gitu. Itu kan kayak misteri ya, misteri dalam sejarah sastra Indonesia, apakah betul ada periodisasi yang rapi seperti itu, 45, 66, terus 98, 2000, Rokori itu dan seterusnya. Apa betul kayak gitu atau itu sekedar nempel pada periodisasi politik gitu. Kan selama ini nggak pernah bisa disimpulkan ya. Tapi kalau kita gunakan mesin untuk membaca perubahan stilistikanya per 10 tahun misalnya, maka akan kelihatan dia mulai mengalami perubahan secara bentuk itu tahun kapan sampai kapan gitu. Nah, kalau itu kita jadikan itu sebagai milestone, kan kita bisa bikin periodisasi baru gitu. Dengan itu akan bisa ditawarkan satu model sejarah sastra yang berbeda gitu. Nah, itu sih manfaatnya ya. Jadi dia bisa menguji banyak yang selama ini merupakan klaim-klaim dalam sejarah sastra gitu. Dan rasanya ke depan juga akan makin banyak sih riset seperti ini, karena dia sifatnya kan lintas disiplin ya. Jadi sastra mulai bergaul dengan orang-orang dari teknik komputer, dari matematika, statistik, juga dari ilmu-ilmu lain gitu, yang kemudian membuat kita itu lebih nggak kuper gitu. Karena problem di sastra sekarang kan juga kuper ya. Dia bergaul di kalangannya sendiri, nggak dolan ke tempat lain gitu. Nah, itu sih segi positif humaniora digital itu. Ya,
kalau saya lihat perkembangan sastra sekarang kan semakin beragam ya, dari segi tema, dari segi gaya juga gitu. Ada buku puisi terakhir yang saya baca yang bagus tuh menurut saya itu Akika Ya Eike. Itu ditulis oleh Aldi alias Lele Laki ya, nama samarannya Lele Laki. Dan itu keren karena dia menulis tentang tema-tema queer dengan gaya bahasa yang heboh banget gitu. Dan jarang di dalam puisi Indonesia kayak gitu, karena puisi Indonesia itu kan malu-malu kucing kan biasanya kan. Ditulis dengan sangat rapi, murung, sendu gitu ya. Tapi ini enggak, ini benar-benar heboh gitu, dan itu menarik. Dan banyak eksplorasi kayak gitu juga di dalam konteks yang lain ya. Kalau kita bicara kayak di novel itu juga mulai muncul usaha-usaha misalnya menggunakan atau novel atau kumpulan cerpen ya menggunakan AI kayak bukunya Dadang gitu ya. Dadang Ari Muktono itu juga menggunakan ChatGPT sebagai teman membantu menyusun cerita gitu. Itu juga satu hal yang menarik sih. Artinya harus lebih banyak kayak gitu sih. Jadi kenakalan dalam sastra itu harus diperbanyak gitu. Jangan stuck di yang model lama, tapi mesti lebih coba bermain dengan risiko lah gitu ya. Sedikit-sedikit ada risiko nggak apa-apa, main api dikit lah. Kalau rencana karya ke depan itu kemungkinan ini ya, saya mau menulis buku kecil tentang masa sebagai wahana. Jadi bagaimana melihat perkembangan estetika sekarang yang meninggalkan wahana tadi di berbagai cabang seni ya, kayak di tari, teater, seni rupa, di sastra gitu. Jadi bagaimana kemudian medium itu sendiri mengalami kehilangan bentuk gitu, dan apa yang kerangka estetika apa yang bisa digunakan untuk menilai atau menakar gitu ya, perkembangannya sudah sampai mana gitu. Dan ada banyak sebetulnya perdebatan seputar itu ya. Ada muncul misalnya gagasan tentang estetika partisipatoris dan seterusnya, itu kan sebenarnya respon terhadap kebutuhan kayak gitu. Nah itu sih kira-kira satu buku, mungkin buku pendek aja gitu.